Selamat pagi anak-anak, salam sehat, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Baiklah, pada pagi hari ini, pada pertemuan yang pertama, kita akan belajar tentang masalah ekonomi. Apa tujuan dari pembelajaran saat ini? Yaitu supaya kalian sebagai siswa mampu mendeskripsikan apa itu masalah ekonomi. Yang kedua, kalian sebagai siswa juga bisa memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungan sekitar Anda. Baiklah, sebelum kita lebih dalam membahas tentang masalah ini, silakan anak-anak memperhatikan gambar ilustrasi berikut. Anak-anak, setelah kalian melihat ilustrasi gambar tadi, apa yang ada dalam pikiran kalian? Kalian pasti berpikir, ada yang dalam hati mengatakan, mengapa kok pasokan premium di pom bensin itu tidak ada? Mengapa kok premiumnya bisa kosong? Atau kalian mungkin berpikir, wah, terjadi kelangkaan terhadap premium. Ya, sesuai dengan gambar yang kalian lihat tadi, kita akan masuk kepada pembahasan inti masalah pokok ekonomi itu apa. Bahwa inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan diartikan sebagai keterbatasan terhadap segala sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti dalam ilustrasi tadi, bahwa terjadi kelangkaan terhadap BBM atau terhadap premium. Selanjutnya kita akan melihat apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya. Faktor yang pertama adalah adanya keterbatasan sumber daya, yaitu sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu bersifat tidak permanen, sehingga kalau dimanfaatkan atau dieksploitasi terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kalian bisa simak di dalam slide berikutnya. Di situ ada gambar tentang eksploitasi terhadap alam dengan mengambil pasir atau mungkin kapur, semen dari alam, sehingga jika itu dilakukan secara terus-menerus, maka nanti akan menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap barang-barang tersebut. Yang kedua, penambangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa dilakukan reboisasi atau penanaman kembali. Maka hal ini nanti akan menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap sumber daya kayu. Sehingga untuk pembangunan sekarang ini, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan kayu. Berikutnya, penambangan terhadap minyak atau eksploitasi terhadap minyak. Lama-kelamaan minyak bumi akan habis. Maka wajar saja kalau tadi di depan terjadi kelangkaan terhadap premium, karena ini sumber dayanya semakin lama semakin habis. Baiklah, kita lanjutkan yang kedua di slide berikutnya. Faktor penyebab kelangkaan adalah pertambahan jumlah penduduk. Di Indonesia termasuk pertambahan penduduknya cukup tinggi. Setiap tahun pertambahan penduduk mencapai ratusan ribu, sehingga dalam hal ini dengan perkembangan penduduk yang cukup cepat itu juga menyebabkan terjadinya tingkat konsumsi yang tinggi, sehingga menyebabkan konsumsi terhadap sumber daya itu juga banyak. Nah, hal ini juga yang menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap sumber daya. Berikutnya, yang ketiga adalah faktor keterbatasan kemampuan produksi barang.
Perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik dalam memproduksi barang dipengaruhi oleh ketersediaan mesin-mesin yang canggih yang mampu memproduksi barang dalam jumlah banyak. Tetapi pada kenyataannya, banyak perusahaan-perusahaan yang belum optimal dalam memproduksi barang karena ketersediaan mesin produksi. Mesin-mesin produksi yang ada adalah mesin-mesin produksi yang tua, sehingga kemampuan untuk produksi barangnya rendah. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap barang. Yang kedua, selain karena faktor mesin adalah faktor tenaga manusia, skill atau keterampilan yang rendah dari tenaga kerja juga mempengaruhi ketersediaan barang yang dihasilkan. Kemampuan yang rendah menyebabkan ketersediaan akan jumlah barang juga rendah. Pegawai yang lamban di dalam bekerja, maka akan berpengaruh terhadap hasil produksinya. Nah, hal ini juga menyebabkan faktor terjadinya kelangkaan terhadap sumber daya. Berikutnya yang keempat adalah faktor bencana alam. Sering masalah ini meskipun faktor alam juga menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti contoh pada gambar ilustrasi di dalam slide ini, terjadinya tsunami menyebabkan para nelayan tidak bisa lagi mencari ikan. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi ketersediaan ikan di pasaran, sehingga jumlah ikan di pasaran menjadi sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Kita lihat pada gambar berikutnya. Di situ ada gambar sawah yang kering. Nah, hal ini tentu berpengaruh terhadap petani, sehingga mereka tidak bisa memproduksi padi lagi. Ini menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap beras. Yang ketiga, misalnya terjadi banjir. Nah, ini menyebabkan kegiatan pertanian juga terganggu, sehingga mungkin ketersediaan sayuran-sayuran di pasaran menjadi sedikit. Dan selanjutnya, misalnya ini terjadi bencana gunung meletus, sehingga ini menyebabkan produksi sayur mayur yang biasanya dari gunung menjadi berkurang. Nah, ini menyebabkan terjadinya kelangkaan. Baiklah anak-anak, itulah tadi antara lain faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas ini untuk menambah wawasan atau pengetahuan kalian terhadap masalah ekonomi. Kalian bisa dilihat di slide, yaitu yang pertama, carilah informasi tentang masalah ekonomi yang terjadi di dalam keluarga masing-masing dan di lingkungan tempat tinggal Anda. Catatlah informasi tersebut dan carilah solusinya. Kerjakan tugas dalam bentuk Word, kemudian kirim ke alamat email susanaanesa@gmail.com. Sekian anak-anak, kiranya pembahasan ini tadi dapat menambah pengetahuan kalian tentang masalah ekonomi. Selamat berjumpa kembali di tugas berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sejahtera bagi kita.